Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Pak Ganjar olahraga tiap hari, iya kan? Kesehatannya prima, santai mau berdiri mau dilayani, iya kan? Anies ya karena nggak banyak kerjaan lagi, jadi ditunggu-tunggu nih debat oleh dia karena nggak ada kerjaan lagi. Istirahat lah dia. Iya, dia istirahat total, mungkin 4 hari tidur. Baru kemudian makanya dia on fire, ya kan? Kata-katanya kalau perlu di 2 kali lipatin tuh, supaya panjang dan ribet semua kata dijadiin 2. Iya. Begini Pak Prabowo, begini Pak Prabowo. Menurut saya, jadi kayak gitu. Supaya biar panjang dan ribet. Prabowo supaya kampret dikit. Menurut Prabowo ya, gue tuh ngapain sih kayak gitu? Itulah kemudian aku menganalisa. Karena ini pasti debat ini akan menguras emosinya Prabowo, maka mungkin saja, ini analisa ya, permintaan tim Prabowo adalah jangan sampai ada podium. Makanya kalau ada podium tuh bisa dilempar sama dia tuh. Ya kan? Tapi kalau ngomong ke Anies kan kayak sama musuhnya. Kalau ke Ganjar kayaknya Prabowo takut nih. Ngomongnya nunduk. Tapi kalau ke Anies itu iya benar. Jadi kayak ketemu musuhnya. Mas Anies. Kayak nggak tahu aja. Gitu ya. Dan sekarang apa urgensinya Prabowo mengangkat masalah dulu ketika dia katanya didatangi Anies untuk didukung. Untuk apa? Untuk apa ya? Apakah Pak Ganjar juga harus membuka misalnya Pak Jokowi datang ke Bu Mega minta didukung kan perlu juga. Ngerti nggak? Ini sih murni Prabowo kesel ke Anies lebih kesel lagi. Kan kasihan Pak Ganjar itu mau beneran debat. Jadi nunggu kan, ini orang dua ngapain ya? Kayak bapak ngeliat anaknya rame gitu kan. Iya. Tapi rebutan permen. Iya kayak lu ngeliat nggak pertempuran antara Anies dan Prabowo ini jadi kesannya kanak-kanakan banget. Walaupun materinya gue setuju ya. Soal Prabowo ini nggak betah jadi oposisi. Masuk akal lah itu ya. Iya benar. Dan bagusnya Pak Ganjar bilang apa? Soal oposisi atau tidak itu soal kepentingan saja. Itu benar. Tapi masuk akal kenapa Anies menyerang Prabowo dan Prabowo menyerang Anies karena memang basis suara keduanya itu sama. Jadi ini kalau Anies mau ngambil suaranya Pak Ganjar, ini terlalu tinggi temboknya, nggak bisa gitu. Mau ngambil dari sisi mana? Kalau suara Anies ini kemudian sekarang kan katanya rendah, emang satu-satunya cara nyerang Prabowo supaya geser. Sementara Prabowo merasa ya sebel gitu. Kamu dulu yang minta rekomendasi, sekarang mau ngambil suara, nggak bayar lagi. Makanya dari awal itu langsung setelan nyerang ya. Anies aja. Anies itu dia sedikit pakai nada tinggi ke Prabowo itu bukan tanpa alasan. Emang licik lah dia. Iya, satu ya memang dia punya bakat licik itu. Yang kedua, lu lagi yang ikut kan gitu kan. Maksudnya dia berharap ya melawan Ganjar plus X gitu kan. Jadi yang lain lah semua gitu. Oke. Baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dimanapun berada saat ini, semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki, dan semoga dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini teman-teman sudah memiliki pilihan yang tepat. Teman-teman, saya menyarankan sebelum kita memilih pemimpin, tentunya kita akan melihat latar belakangnya. Apakah beliau tersebut memiliki kepemimpinan yang sangat bagus? Apakah beliau itu memang leadershipnya sangat bagus? Apakah dia memiliki prestasi? Apakah dia sudah diakui oleh masyarakat? Tentunya kita akan lebih teliti, karena ketika kita salah memilih dalam pemimpin negara kita, maka kita akan menikmati hal tersebut teman. Saya harap kita sudah memiliki pilihan yang tepat, memang sudah meyakinkan dalam melanjutkan program-program Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Tentunya teman-teman sudah memiliki hal tersebut, karena teman-teman mungkin lebih paham dinamika-dinamika yang terjadi saat ini. Apalagi saat ini sudah akan makin memanas teman-teman, apalagi acara debat-debat yang diadakan oleh KPU. Tentunya kita bisa melihat potensi seseorang tersebut. Nah teman-teman, saya menyarankan kita akan melihat karakter seseorang. Apakah dia karakter emang penyabar atau tidak. Kita hanya membutuhkan seperti karakter oleh Pak Joko Widodo, yang memang santai dalam menyampaikan, juga senyum. Tentunya itu yang kita harapkan pemimpin negara kita. Maka saya harapkan sebelum kita memilih, mari kita doakan agar Indonesia ini nanti akan lebih maju ke depannya dan semakin menuju emas di tahun 2024, dan semakin masyarakat sejahtera dan
tingkat kemiskinan semakin berkurang dan tingkat pengangguran di negara kita semakin berkurang, dan dibukakan lowongan kerja yang sangat luas tentunya teman-teman. Jadi saya harap kita lebih teliti dalam memilih pemimpin negara kita teman. Nah teman, di sini kita akan melihat ada dapat pujian dari salah satu masyarakat tentang Mahfud MD, Ganjar, pemimpin yang merakyat dan berani. Salah satu alasan Hukum Mahfud MD ingin terlibat dalam kontestasi politik adalah karena sosok Ganjar Pranowo pasalnya sebelum dideklarasikan sebagai Cawapres 2024 mendampingi Ganjar Mahfud tidak pernah berkampanye dan memasangkan spanduknya. Baru kali ini pertama kali saya menyatakan bersedia menjadi Cawapres. Bagi yang selama ini menunda untuk menentukan pilihan karena menunggu kepastian dari saya menyatakan saya bersedia ikut kontestasi bersama Mas Ganjar Pranowo. Mahfud mengakui soal lamanya mengenal Ganjar. Sejak 2004 sampai 2008, keduanya bersama-sama menjadi anggota DPR RI. Keduanya juga kerap bertemu dan berdiskusi saat Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah dan Mahfud MD menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat acara pengumuman pasangan calon di Pilpres tahun 2024 di kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Karena itu, saya tahu persis Mas Ganjar adalah figur pemimpin masyarakat dan berani memperbaiki hal yang bengkok-bengkok, berani menerima kritik dan berani memperjuang nilai politik yang diyakini benar-benar. Tegasnya, Mahfud juga tahu bahwa Ganjar berasal dari keluarga muslim yang tata. Insya Allah, dengan ridanya langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalan yang lebih gampang dan lebih mudah. Ganjar Pranowo sosok pemimpin yang supel, energi dan merakyat. Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang supel dan mudah diterima masyarakat. Karakter tersebut yang membuat Ganjar mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Hal tersebut dijabarkan oleh psikologi Hana Rahim dalam acara Beda Buku Hitam Putih Ganjar. Jejak kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 14 September 2023. Dari sisi psikologi, Ganjar adalah sosok pemimpin introvert yang supel dengan gaya kepemimpinannya energi dan mudah berbaur. Karakter tersentuhlah yang menjadikan calon presiden berambut putih itu mudah diterima masyarakat. Hal itu didapatkan dijadikan modal dari model kepemimpinannya yang transformasional sehingga mampu menginspirasi masyarakat untuk mengikuti beliau, kata Hana. Memang kalau kita lihat sosok pemimpin dari Ganjar ini memang sangat terbukti teman-teman. Menurut Hana, sosok pemimpin yang ekstrovert seperti gaya biasanya bersikap terbuka dan apa adanya dalam segala hal. Sebab itu Ganjar mudah dipercaya oleh masyarakat. Dengan kepribadiannya yang introvert itu pula Ganjar dapat menjangkau semua kalangan dan semua lapisan kelompok masyarakat. Hal ini yang menjadikan Ganjar dikagumi dan menjadikan sosok idola bagi banyak orang. Ganjar dapat masukkan ke semua kalangan baik itu muda, tua, laki-laki dan perempuan. Hal itu yang membuat Ganjar Pranowo disenangi dan dikagumi tidak hanya berusia dewasa, namun juga anak-anak, remaja dan kaum ibu-ibu, ungkap Hana. Hana melanjutkan karakteristik tersebut menjadi modal yang sangat berharga bagi Ganjar untuk menjadi pemimpin selanjutnya yang dapat merangkul keseluruhan kalangan masyarakat. Jadi beberapa kelebihan beliau ditambahkan dengan gaya yang lugas. Beliau memiliki sebuah filosofi Jawa di punggung mati sehingga ia mampu merangkul semua kalangan. Itu modal utama untuk menjadi pemimpin negara kita, teman. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa menilai dengan karakter Ganjar tentunya teman-teman sudah lebih paham. Teman-teman, dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045.